Bersama Amang Simbolon dan Amang Munte, saya juga masih berada di atas jembatan yang ada di Desa Simatanyari. Ya, saya meminta lah tanggapan-tanggapan dari Amang-amang nih, warga Desa Simatanyari nih, Amang, ya. Oke. Amang, ini kan tadi saya udah bicara dengan Pak Kades kita, Pak Munte, bahwa ini dibangun oleh PT Toba Pak Blestari, ya. Oke. Amang, ini memang betul-betul agak susah sebelum diperbaiki, apa udah betul-betul rusak banget? Oh iya, memang sebagai saya putra daerah di Desa Simatanyari ini, memang keadaan jembatan ini selama ini sudah darurat, nggak layak lagi terpakai. Sudah nggak layak, ya? Nggak layak, karena kalau aksesnya dari sini mau ke Pekan, harus bersambung jalan inilah. Jalan yang ini. Nah, jadi apa kelapa ini ya, pohon kelapa ya, pohon kelapa lapanya ya. Itu sangat berbahaya. Itu sebelumnya udah 3 kali ini kalau gantiin. 3 kali. Tapi puji Tuhan lah. Puji Tuhan, ya. Berkat dari TPL bisa membangun ini, masyarakat di sini sangat bersyukur. Masyarakat sangat bersyukur, ya. Bersyukur. Mungkin kalau kami udah ngomong sama kepala desa. Ya. Kalau mungkin kalau dari dana desa kian ini, mungkin nggak bisa lagi, karena nggak cukup. 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran. Karena dusun di sini ada 4. 4, nanti dusun 1 mana? Nggak kebagian. Jadi nggak kebagian kan? Jadi terima kasihlah pada perusahaan untuk membangun jembatan ini supaya lancar dan masyarakat, terutama anak sekolah. Anak sekolah, betul. Sekolah, kan? Jadi kalau nggak banjir, nggak takut lagi kita. Nggak takut lagi. Takutnya anak-anak apalagi PAUD dari sini juga ada. Banyak, ya. Inilah bayangkan Pak, ini di jalannya. Kita takut jatuh. Jadi kami harus mengantar anak sekolah itu sini. Kami seberangkan dulu. Baru pergi ke sekolah. Ya. Sekarang kami nggak berani memberangkat anak ini sini karena anak-anak mau bermain. Jadi kami antar di sini baru masuk ke sekolah. Jadi orang tua pun tidak nyaman, ya, jadi was-was. Udah ya jadi was-was ya sebelum dibangun ini, ya. Sebelumnya udah was-was. Anak-anak gimana? Jadi konsentrasi kerja juga jadi buyar. Nggak terpusat lagi. Tapi dengan adanya ini, pembangunan ini jadi merasa tenang, ya. Tenang. Udah berangkat kami dari rumah, kami berangkat kan udah langsung ke sekolah. Dan ada gua suasananya. Dan kalau membawa hasil pertanian juga jadi lebih bisa langsung ke rumah. Langsung ke rumah, ya. Dulunya harus diantar di sini dulu kan? Diantar dulu ke sini. Diturunkan dulu baru datang mobil. Ya. Jadi kerjaan udah langsung ke rumah, Pak. Udah langsung ke rumah, ya. Jadi sangat bermanfaat jembatan sekali ini, ya. Pemanfaatnya ini bukan hanya Desa Simatanyari ini. Jadi siapa lagi yang memakai ini? Karena ini akses dari kebun. Kebun Kemenyan kan di sini semua. Kemenyan ke sana semua. Jadi pemanfaatnya dari Desa Sihasdolo 1, Sihasdolo 2, bahkan dari Sion, dari Sion Tengah, Huta Godung. Datang juga ke sini. Lewat sini juga. Karena sumbernya di sini, Kemenyan berkebun. Jadi toke-toke juga ngambil juga bisa naik motor ke sana. Langsung ke rumah, kan? Jadi betul-betul memang ini vital, ya. Sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk warga desa sini dan sekitarnya, ya. Oke. Amang, kalau ini kan saya nggak bisa merasakan warga lain. Pada umumnya seperti itu tanggapan mereka dengan dibangunnya jembatan ini? Ya, yang pernah saya dengar. Terima kasih lah, jembatan ini sudah baik. Udah baik, ya. Bangun dari desanya ini pertanyaan itu dari TPL. Terima kasih lah buat TPL, itu aja ucapan masyarakat yang lewat. Yang sudah menikmati jalan ini, jembatan ini, ya. Jembatan yang sudah selesai. Amang, ini kan udah selesai. Apa kira-kira pernyataan Amang lah terhadap PT Toba Pak Blestari, karena mereka kan paling yang datang ke sini kan orang sektor sama orang-orang humas, ya. Perlu disampaikan juga ini ke manajemen mereka, kan mereka juga yang mengeluarkan adanya, mana tahu ada nanti bantuan-bantuan yang perlu lagi Amang ajukan, mereka CC kan gitu. Apa kira-kira pesan Amang ke manajemen, Pak? Pesan kami sama perusahaan, terutama kami secara khusus kemitraan. Kemitraan yang berdampingan langsung dengan TPL, yang didampingi oleh TPL, sangat berterima kasih lah. Mudah-mudahan perusahaan itu semakin berkembang ke depan, semakin lancar semua produksi,
Ya. Dan harapan kami ke depannya juga TPL itu dapat memfasilitasi di bidang pertanian juga, di bidang pendidikan juga, baik di bidang keibadahan, gereja-gereja. TPL itu mampu membantu atas pembangunan di desa Sematanyari ini. Oke, kalau selama ini kerjasama sudah agak bagus apa seperti apa? Selama ini kami lebih kurang udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Bekerja sama dengan TPL, kami sudah merasakan. Yang pertama itu bahwa TPL itu memberikan kepada masyarakat, terutama kemitraan itu, memberikan penanaman cabai 2 mulsa, 2.000 batang, 2.000 batang per rumah tangga. Jadi pertanian dibantu. Iya, sama pupuknya, pestisida juga. Ya. Dan apanya juga, cara-cara perawatannya itu. Jadi ada pendampingan. Ada pendampingan khusus dari pertanian. Iya. Khusus cabai. Kami nikmati itu. Yang kedua itu TPL itu sudah memberikan bibit kemenyan. Bibit kemenyan. Untuk ditanam oleh masyarakat. Oke. Dan itu juga dibayarkan oleh TPL. Dibayar ya? Nah, upah masyarakat itu untuk membuat polybagnya. Bahkan dalam penanaman itu pun dikasih. Untuk upah. Untuk kita menanam untuk kita. Untuk kita. Iya, ini kan luar biasa ini luar dari TPL biasa. kan. TPL memberikan kita digaji untuk kita. Ya. Untuk masyarakat itu. Apa itu artinya? Supaya masyarakat itu betul-betul mau kebersamaan itu menanam secara serentak itu artinya. Nanti dikasih TPL misalnya nanti, padahal cuma dikasih aja nggak ditanam. Tapi TPL betul-betul mensurvei sampai betul-betul ditanam. Jadi anggaran mereka nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Ternyata itu masyarakat itu yang 20 kakak itu menanam semua itu. Sebanyak 200 per rumah tangga. Udah berapa tahun itu? Udah 3 tahun. Kalau sekarang hasilnya udah seperti apa? Udah bertumbuh? Masih 30 cm. Udah ada berarti ya? Artinya udah tumbuh ya? Udah masih tumbuh. Oke. Tinggal perawatannya aja. Oke. Jadi ada pesan nggak ke masyarakat ini, Pak? Ini kan banyak ini masyarakat juga yang katanya, contohnya ini kan masyarakat biasa nih. Saya tadi dengar dari Pak Kades bahwa isu-isu yang sering terjadi di apa ini katanya kan, ini kan Bapak punya haminjon juga rata-rata nih, ya kan? Katanya TPL itu membabat pohon-pohon haminjon, benar nggak itu? Saya mungkin ini saya mau menyangkut umum, saya tidak berani. Yang di desa Sematanyari aja, Pak. Di desa Sematanyari, menurut saya tidak ada pernah TPL itu merambah atau menebang kemenyaan dari masyarakat langsung. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu bapak-bapak yang langsung menyaksikan dan bapak lah yang di sini kan. Jadi itu hanya isu berarti ya? Oke. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, dengan Pak Simbolon dan Pak Munte, itulah perbincangan singkat saya. Tepat di desa Sematanyari, di jembatan ini kami memberi informasi yang langsung dari mereka. Kita tidak ada setting-settingan ya Pak ya. Ini warga desa Sematanyari. Kalau ada yang perlu bapak-bapak atau ibu-ibu pertanyakan tentang betul nggak ada haminjon yang itulah yang saya tanyakan ke Pak Simbolon dan Pak Munte di sini, dan mereka mengatakan di desa Sematanyari sendiri 1 batang pun tidak ada diganggu gugat oleh PT Toba Lestari. Bahkan mereka mensupport untuk menanam kembali. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sukses bagi warga desa Sematanyari, termasuk kemitraan semakin berjalan dengan baik ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Simbolon, Pak Munte, Horas, sama Pak Takas Tambunan ini. Di desa Sematanyari. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Kades sama warga desa Sematanyari ini. Ternyata PT Toba Lestari yang membangun jembatan ini. Seperti apa prosesnya kemarin Pak Takas? Jadi prosesnya kemarin kita ada melakukan sosialisasi RKT kepada masyarakat desa Sematanyari. Kebetulan desa Sematanyari ini dia berada dalam kawasan sektor tele, TPL sektor tele. Jadi kami melakukan sosialisasi. Jadi di situ mereka menyampaikan bahwasanya ada yang perlu dibantu, yaitu jembatan ini. Jadi kita masukkan dalam anggaran, kemudian kita tenderkan itu tetap melalui kontraktor, namun yang mengerjakan tetap masyarakat. Kita hanya meminjamkan PT atau CP ke masyarakat. Oke. Untuk masalah koordinasi mereka. Oke. Sebelumnya memang layak ini jembatan diperbaiki seperti apa? Dari hasil survei Pak Takas beserta tim,
Iya. betul-betul layak diperbaiki. Kalau dari tim kami itu memang betul layak diperbaiki karena memang kita lihat ini jembatannya darurat. Darurat ya. Oke. Iya. Pengajuan berapa lama ini Pak dari mereka ke Bapak baru proses berapa lama? Pengajuan sebenarnya sewaktu kita melakukan sosialisasi sekitar bulan 2, Iya. mereka mengajukan di sekitar bulan 4 juga udah. Cuma kita buat kan tender, cuma ada kendala di kontraktor kemarin. Iya. Tapi oke lah, masyarakat jadi ngerjakan jadi di tahun 2023 ini. Oke. Nah, 2023 ya. Iya. Dan hasil yang Bapak lihat seperti apa? Sesuai dengan yang diharapkan lah. diharapkan? Sudah yang diharapkan bagus. Bagus ya? Bagus. Oke. Kira-kira apa saran Pak Takas kepada masyarakat ini? Bukan saran ya. Iya. Apalah kira-kira harapan Bapak ke masyarakat? Oke. Jadi saran saya sebagai salah satu karyawan PT TPL, saya mengharapkan masyarakat mau menerima PT TPL karena PT TPL nggak ada merugikan masyarakat, dia selalu membantu. Apa misalnya ada yang kurang atau yang salah, mereka bisa mengatakannya. Jadi kalau mengenai jembatan ini saya harapkan pun masyarakat Simataniari bisa mempergunakan dengan baik-baiknya karena ini jalan ini menuju ke perladangan maupun ke dusun mereka. Perladangan dan Iya. dusunan ya. Iya. Ada nggak kira-kira pesan kepada masyarakat luas Pak? Untuk masyarakat luas seperti saya sampaikan, saya harapkan kalau misalnya kita bergandengan tangan lah dengan PT TPL karena PT TPL itu tidak ada niat buruk untuk masyarakat. Kalaupun memang ada masalah sedikit atau apa, kita bisa komunikasikan apa masalah, kita cari solusi. Itu aja. Oke. Ya, dari Desa Simataniari itu perbincangan singkat saya dengan Pak Tangkas Tambunan dari sektor tele. Ya, semoga wawancara dan perbincangan ini bermanfaat untuk masyarakat memberikan informasi yang luas, yang langsung dari tempat dan lokasi ya Desa Simataniari lah, yang di banyak informasi-informasi banyak terbaca, katakanlah semacam hoax tadi yang saya dengar dari masyarakat bahwa di sini PT Toba Bapak sendiri tidak ada melakukan kegiatan penebangan haminjem misalnya dan lain-lain. Masyarakat kita harapkan semakin pintar untuk mengelola informasi dan mendengar informasi yang langsung dari sumbernya. Thomson Sirus dari Desa Simataniari, Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan melaporkan dan menginformasikan untuk Anda. Horas. Ya pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, inilah jembatan yang dikerjakan oleh PT Toba Pak Pelestari ya untuk Desa Simataniari. Jadi kalau air dari sana banjir ya, anak-anak sekolah tadi dikatakan oleh warga sangat kesulitan kalau pergi dari rumah menuju sekolah mereka.